Pernah nggak sih Anda ngerasa capek, capek banget, sampai akhirnya mikir, sebenarnya apa sih yang lagi gue kejar? Nah, refleksi inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Sebuah perjalanan buat ngertiin tekanan yang kita semua rasain dan nyari tahu apa sih sebetulnya arti dari kata cukup. Rasanya kayak kejebak di treadmill ya nggak? Lari terus, ngejar ini itu, tapi kok kayaknya nggak pernah sampai. Merasa waktu 24 jam sehari itu, aduh kurang banget. Nah, perasaan kewalahan inilah yang seringkali justru maksa kita buat berhenti sejenak dan mulai bertanya-tanya. Ini dia pertanyaan intinya. Karena kalau kita nggak punya definisi cukup yang jelas buat diri sendiri, ya kita bakal lari terus tanpa tujuan sampai akhirnya kehabisan bensin. Jadi, yuk kita coba pecahin pertanyaan ini sama-sama. Perjalanan buat temuin rasa cukup itu ternyata nggak dimulai dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Kunci pertamanya, dan ini yang paling dasar, adalah penerimaan. Jadi, apa sih cukup itu? Ternyata ini bukan tentang dapetin lebih banyak barang atau pencapaian, tapi tentang menerima apa yang udah ada. Kondisi kita, situasi, orang-orang di sekitar kita, bahkan di saat semua nggak berjalan sesuai rencana. Gini deh, kita semua tahu kan gimana rasanya siap buat sukses, siap dapat tepuk tangan, itu gampang. Tapi coba lihat perbandingannya. Kekuatan yang sebenarnya itu justru muncul waktu kita siap buat gagal, siap buat mulai lagi dari nol. Nah, itulah penerimaan dalam prakteknya. Wah, metafora ini dalam banget. Kadang justru di momen-momen kita merasa retak, entah itu karena gagal atau kecewa, disitulah cahaya pemahaman dan pertumbuhan yang baru bisa masuk. Oke, setelah fondasi penerimaan di dalam diri kita kuat, langkah berikutnya adalah melihat keluar. Kunci kedua ini tuh ibarat kita pasang filter, belajar bedain mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma sekedar kita inginkan. Lihat deh bedanya. Kebutuhan kayak tempat tinggal, makanan, hubungan yang sehat, itu ada batasnya dan bisa dipenuhi. Tapi keinginan, wah ini sering banget didorong sama ego atau karena kita ngebandingin diri sama orang lain. Dan seperti yang bisa kita lihat, ini adalah pengejaran yang nggak ada habisnya. Kayak lari di perlombaan yang nggak punya garis finish. Ada 3 hal yang bisa jadi jebakan karena sifatnya hampir nggak terbatas, yang bisa bikin pandangan kita jadi kabur. Ego, ketamakan, dan kebodohan. Kalau yang kita kejar itu dasarnya salah satu dari ini, wah udah pasti kita bakal kejebak di siklus nggak pernah cukup. Nah, intinya tuh di sini. Rasa puas yang sejati itu datang bukan dari ngejar semua keinginan kita yang nggak ada habisnya, tapi justru waktu kita fokus buat memenuhi apa yang benar-benar kita butuhkan. Setelah kita belajar menerima dan membedakan mana butuh mana ingin, kuncian terakhir ini bakal mengubah semuanya. Fokus kita geser nih, dari yang tadinya cuma pengen dapat lebih buat diri sendiri, jadi mikirin gimana caranya kita bisa berkontribusi buat orang lain. Pergeseran mindset ini ada langkah-langkah praktisnya. Daripada kita nanya, apa lagi ya yang bisa gue dapat? Kita mulai nanya, apa sih dampak dari yang aku lakuin ini? Bermanfaat nggak buat orang lain? Dan kalau jawabannya iya, lanjut lagi. Gimana caranya biar manfaat ini bisa dirasain lebih banyak orang? Dan kenapa pergeseran ini jadi penting banget? Karena 3 hal ini, waktu, energi, dan kesehatan kita, itu terbatas. Nggak tak terbatas. Setiap detiknya itu berharga banget. Inilah yang bikin pertanyaan soal dampak apa yang kita ciptakan jadi sangat-sangat mendesak. Oke, sekarang ayo kita satuin semuanya. 3 kunci ini tuh bukan ide yang jalan sendiri-sendiri loh. Justru mereka bekerja sama dalam sebuah siklus kepuasan yang saling menguatkan satu sama lain. Gini cara kerjanya. Anda mulai dengan fokus untuk memberi dampak. Nah, untuk bisa melakukan itu, mungkin Anda harus berkorban, entah itu waktu atau kenyamanan. Disinilah kunci penerimaan masuk. Saat Anda bisa menerima pengorbanan itu sebagai bagian dari proses, Anda jadi makin jelas melihat apa yang benar-benar penting, yaitu kebutuhan Anda, bukan sekedar keinginan sesaat. Ini jadi siklus yang terus berputar dan menciptakan kepuasan yang berkelanjutan. Dan dengan itu, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi kali ini, pertanyaan ini buat Anda. Setelah ngelihat kerangka ini, coba deh luangkan waktu sejenak buat merenung. Dalam hidup Anda saat ini, di mana letak cukup itu? Terima kasih sudah menyimak.